Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Perkembangan kasus Brigadir J ini menurut aku sudah sangat signifikan. Kalau kita lihat di beberapa hari terakhir ini, kayaknya sih kita sudah bisa menebak ya, akan ke arah mana kasus ini akan menuju. Dan terakhir, Pak Mahfud MD mengatakan sudah ada 3 tersangka. Setelah Baradae, kemudian juga ada Brigadir RR atau Ricky. Satu lagi siapa sebenarnya, aku belum tahu siapakah yang dijadikan tersangka ketiga ini. Kalau kalian tahu, boleh tuliskan di kolom komentar ini, karena itu masih menjadi teka-teki bagi aku pribadi, karena di media massa baru tertulis adalah 2 orang tersebut, Baradae dan juga adalah si Brigadir Ricky atau RR. Kalian masih ingat teman-teman, ada salah satu pernyataan dari tim kuasa hukum Brigadir J bahwa ada ancaman yang didapatkan oleh Brigadir J tentang isu squad lama atau squad baru, yang Vera atau kekasih dari Brigadir J pun juga tahu tentang hal ini. Kalian masih ingat dengan kata-kata yang mengatakan bahwa kalau sampai naik ke atas. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sudah aku analisa di sini dari berbagai macam cerita di sini. Apakah kalau sampai naik ke atas ini adalah urusannya pribadi? Karena jujur aja secara pribadi dan logika kita berpikir, kalau memang ada dugaan, ada persaingan antara anggota dari kepolisian yang ajudan begitu, kayaknya sangat kecil kemungkinan itu terjadi, karena kalau itu beneran, kenapa kok justru berujungnya seperti ini di lokasi yang melibatkan adalah Irjen Verdi Sambo beserta keluarga besarnya. Itu adalah hal yang paling bisa diminimalisirkan kalau terjadinya dugaannya adalah karena persaingan antara anggota. Itu menurut aku sangat kecil sekali. Ada beberapa netizen dan juga masyarakat yang berpikir bahwa kalau sampai naik ke atas ini adalah berurusan dengan urusan pribadi. Urusan pribadi itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ke atas ini adalah ke orang yang tertinggi jabatannya di tempat mereka bekerja, which is itu adalah di divisi Propam ya, di tempatnya Pak Verdi Sambo dan juga sang ibu. Berarti kalau naik ke atas ini adalah 2 orang ini menurut aku yang tertinggi pada topik ini adalah Ibu Putri ataupun juga Irjen Verdi Sambo, antara kasus isu yang mengenai statement pengancaman yang didapatkan oleh Brigadir J kalau ini berhubungan dengan kasus penembakan ini. Kalau urusan pribadi, apakah mungkin ini ada hubungan juga Anjas dengan AKP Rita? Karena AKP Rita juga sudah mulai bereaksi ya terkait dengan namanya yang disebut beberapa kali dalam kasus ini, diduga ada hubungan spesial ini dan itu, tetapi sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan data yang spesifik menyatakan ke sana apakah ini berhubungan juga dengan motifnya atau tidak, karena kan ada beberapa motif yang saat ini sedang dibicarakan masyarakat. AKP Rita juga termasuk di dalamnya tentang masalah pribadi. Tapi AKP Rita, kalau aku lihat dari Instagramnya, beliau ini sudah mengadres beberapa kali, misalnya aku lihat dari sejumlah online artikel ya. AKP Rita Yuliana bicara soal hubungan dengan Verdi Sambo, akui hubungan spesial dengan sang jenderal, tanda tanya. Di beberapa komentarnya AKP Rita di sini, itu ada yang dituliskan pada saat komentar dari netizen bertanya. Kan netizen kita kan luar biasa ya kalau suruh mencari tahu motif-motif yang kira-kira possibility-nya seperti itu. Ini ada komentar dari AKP Rita. Terima kasih, pasti nanti diklarifikasi. Katanya menjawab tudingan hubungan spesial dengan Verdi Sambo, diikuti oleh emoji di bagian belakang. Akan diklarifikasi, paham ya? Karena memang ya namanya sudah dibawa-bawa gitu kan, tapi sudah sampai saat ini sih belum diklarifikasi sih. Tapi at least sudah ada keterangan seperti itu. Ada juga netizen yang komentar, masuk berita di Google Mbak. Salah satu netizen tulis seperti itu. Terus dijawabnya sama AKP Rita adalah, monitor, terima kasih katanya. Oke, aku tahu sih mungkin ini adalah suatu hal yang cukup serba salah ya, mau dikomentarin apapun takutnya malah memperburuk situasi. Tetapi apakah ini juga berhubungan dengan isu mengenai sampai naik ke atas? Karena ada sebagian orang kan, kalau kita lihat beberapa isu mengenai Brigadir J ini kan ya, tentang dugaan motif ya, kita masih menjadi perdebatan. Kalau menurut dari pihaknya istri Kadif Propam, motifnya adalah karena terjadinya dugaan pelecehan tersebut.
Atau yang kedua adalah mengenai dugaan mengenai terjadinya perselingkuhan. Atau yang ketiga adalah mengenai dugaan bahwa Brigadir J itu melaporkan perselingkuhan yang dugaannya dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo, kemudian terjadi cekcok dan sebagainya. Atau yang keempat adalah dugaannya dua-duanya sama-sama gitu ya, melakukan perselingkuhan dan saling cemburu dan terjadi percekcokan. Itu adalah kalau aku analisa dari komentar semua netizen di sini, kita nggak boleh munafik, itu adalah dugaan-dugaan yang sedang menjadi perdebatan. Tetapi motif atau motivasi yang tepat itu adalah jika ditunjang dengan alat-alat bukti yang kuat ya. Minimal ya untuk di dunia hukum, fakta itu ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat ya. Jadi alat bukti, sekali lagi aku ingatkan, aku selalu menegaskan ini agar kalian ngerti artinya barang bukti apa, terus alat bukti apa. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah kelima alat bukti, berbeda dengan barang bukti. Nah, kemudian sekarang kita beralih mengenai penahanan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Depok. Ini juga dikritisi oleh sejumlah orang, teman-teman, karena istilahnya penahanan atau bukan, karena misalnya dari Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Pertama begini, dia dihukumnya di mana? Dia ini adalah menuju ke Irjen Verdi Sambo. Katanya mau transparan, di Sukamiskin aja penjara ya di Jawa Barat itu, kita aja bisa tahu dan kita bisa lihat. Tetapi kenapa kalau memang saat ini Irjen Verdi Sambo ditahan di Makobrimob, harusnya ditunjukkan juga ke media massa tahanannya seperti apa. Walaupun kita tahu ya, itu bukanlah tahanan karena pidana, tapi karena tahanan kode etik saja. Dan kalau kode etik itu biasanya akan terkena sanksi, ya misalnya yang terparah adalah pemecatan sih, atau juga tidak dinaikkan pangkatnya, penahanan pangkatnya naik, atau beberapa administratif lainnya yang akan dilakukan. Tidak ada hukuman penjara kalau untuk kode etik, tetapi kalau pidana itu bisa kena penjara, sama seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian juga Irma Huta Barat menegaskan bahwa siapa tahu aja dia di sana, dia membuat persekongkolan baru. Kita kan nggak tahu. Karena apa? Karena kepercayaan kita itu, menurut Irma, bahwa sudah dicoreng oleh pihak kepolisian. Sekarang kita beri mereka kesempatan kedua lagi. Kalau memang mereka mau terbuka, ayolah terbuka, dilihatkan seperti apa. Dan kriminal kolaborator itu adalah terminologi yang disampaikan oleh Irma Huta Barat. Ini kayak ya justice kolaborator tuh Baradae. Apakah jangan-jangan ini kan di Makobrimob itu kalau nggak salah ada 4 jenderal ya, perwira tinggi ya, termasuk juga dengan Irjen Verdi Sambo yang dilakukan penahanan di sana. Nah, kriminal kolaborator bukan jangan-jangan gitu. Dia kan bukan penyidik, kenapa dia bisa menghilangkan barang bukti? Ini adalah hubungan dengan keterangannya dari Kadif Humas Polri bahwa ada dugaan dari Irsus ya, inspektur khusus yang menangani tentang kode etik ini, bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan hal-hal yang tidak profesionalitas dalam melakukan olah TKP. Ya, ini dikritisi, kan dia bukan penyidik. Kenapa kok dia ada campur tangan ke penyidikan begitu? Yang kedua juga di address mengenai Ibu Putri yang tampil ya di media massa pada saat dia ini menjenguk Irjen Verdi Sambo di Makobrimob, walaupun tidak bisa ketemu, dikatakan bahwa katanya sedang sakit, tidak bisa keluar, terus menangis di kamar, akhirnya nggak bisa memenuhi panggilan ini dan itu. Tetapi kok suaminya dipanggil, ditahan di Makobrimob, bisa nongol gitu. Ini ada apa? Kalau memang sudah sehat harus segera ngomong gitu, karena aku melihat ya seperti analisa aku kenapa akhirnya Ibu Putri muncul, ya mungkin karena selama ini kan Pak Verdi Sambo adalah sosok senternya dan dia mungkin termasuk istri yang nurut gitu ya, semua tergantung dari perintah suami. Kalau suaminya mengatakan yes ya yes, kalau no dan juga no. Terus juga dikatakan bahwa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh penyidik selama ini dan juga termasuk dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya Komnas HAM atau LPSK, itu lebih ke jawaban normatif aja. Misalnya mengenai kayak, ya kita tunggu nanti, ini proses ilmiah sedang dijalankan,
ini dan itu. Tetapi kalau kalian masih ingat ya bahwa kayak isu mengenai saling tembak-menembak aja. Awalnya kan kita masyarakat itu selalu beberapa kali ya pihak kepolisian mengatakan tolong dong jangan berbicara kalau bukan ahlinya. Betul, untuk bagian-bagian yang terlalu sifatnya teknis, hal-hal simple, aku setuju harus ahlinya. Misalkan di bidang otopsi ataupun juga balistik untuk mengetahui apakah itu terjadi tembak-menembak atau saling tembak. Tetapi kalau kita cek dari awal ya teman-teman, banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya bahwa ini adalah adegan saling tembak seperti yang telah dilakukan rekonstruksi oleh tim penyidik di Jakarta di rumah kediaman dinas ya, di rumah dinas Kadif Propam Polri. Banyak yang nggak percaya walaupun kita bukan ahli di bidang balistik. Tetapi kemudian ini menjadi cerita yang berbeda pada saat tim kuasa hukum dari Baradae itu menyampaikan hasil obrolannya selama 8 jam dan diketahui ada banyak fakta. Salah satu fakta yang membuat kita sebenarnya nggak terlalu kaget, sudah bisa diprediksi, tetapi akhirnya ini dia gongnya, bahwa Baradae mengaku tidak ada yang namanya aksi saling tembak-menembak itu. Kan kalau awalnya kita masih ingat kan ya, penyidik bilang di awal-awal ini ada aksi saling tembak. Jadi Baradae itu nembak 5 kali semuanya kena langsung ke Brigadir J. Sedangkan Brigadir J itu nembak 7 kali nggak ada yang kena. Kemudian awal-awal aku nggak mau menyebut namanya, kalian juga tahu siapa, bahwa loh kok aneh sih nggak ada yang kena, terus dibilang gini, karena posisi Baradae itu berada di atas, jadi agak susah kalau dari bawah. Atau juga dibilangnya, ya kenapa kok tembakan dari Brigadir J itu nggak ada yang kena ke Baradae, karena kan dia lagi nggak punya konsentrasi, terburu-buru ini dan itu. Kalian masih ingat nggak siapa yang mengatakan hal seperti itu? Akhirnya kita sudah mendengarkan dari pihak orangnya langsung. Kenapa aku bisa bilang ini 99% kebenaran? Karena si pelakunya yang ngomong langsung, dia yang sudah mengaku menjadi tersangka, walaupun sudah ada 2 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Terus perkembangan dari kasus ini pun juga sekarang ini sudah bukan lagi pembunuhan aja, tapi sudah dirubah pasalnya karena ada si Brigadir RR ya, atau Ricky, yang merupakan ajudan dari Ibu Putri, istri dari mantan Kadif Propam, itu juga terkena pasalnya 340 yang merupakan pasal pembunuhan berencana. Trennya kasus ini adalah yang positif menurut aku, tetapi aku yakin sih ada nama-nama besar dalam kasus ini, dan aku yakin nama-nama besar tersebut tidak akan mungkin semudah itu bisa dipatahkan. Jadi kita lihat keseriusan dari penyidik, tim sus dan juga Irsus. Kita juga tahu pada saat tim sus dan Irsus melakukan pemeriksaan ke sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus ini, itu pun mereka didampingi oleh Brimob. Itu menunjukkan menurut aku nggak semudah yang seperti kita lihat di media massa. Di pelaksanaannya ada banyak sekali kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlihat bagi kita masyarakat. Jadi kita terus kawal, karena bagi aku suara kita itu juga sangat penting. Dengan suara kita ini kita bisa melihat perkembangan dari awal sampai sekarang. Kalau tidak ada yang terus bersuara, aku yakin kasus ini pasti sudah terkubur bersama jenazah dari Brigadir J di Jambi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.